Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, debat kali ini sangat luar biasa. Mari kita simak pertanyaan yang cukup tajam dari apologet Kristen serta jawaban-jawaban mereka yang sangat cerdas. Sehingga mendengarkan jawaban mereka, Juma dan temannya sampai bengong saudaraku dalam Tuhan. Dan pertanyaan yang disampaikan mereka berpikir 10 kali lipat untuk menjawabnya. Mari kita simak dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar dan langsung like video ini jikalau saudara terberkati dengan jawaban apologet Kristen, dan juga jangan lupa share atau bagikan. Tadi loh Bang Juma, saya menjelaskan Injil Kerajaan Allah yang diajarkan kepada murid-muridnya atau pada kaum Bani Israel. Injil apakah itu? Apa Injil Markus, Matius? Kan enggak. Berarti ada Injil atau firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus, diajarkan kepada murid-muridnya. Seandainya muridnya mencatat terkait kehidupannya Yesus, itu selevel hadis. Benar nggak Kang Juma? Terkait ajaran-ajarannya Yesus dicatat sama murid-muridnya. Itu bukan Injil, itu namanya hadis. Jangan jawab ya, tolong dengar ya. Tuh. Saya jawab ya, jangan dipotong ya teman-teman. Ya. Saya jawab ya. Ini kan pertanyaannya Amir, Injil yang mana? Artinya ada sebuah buku yang dibawa oleh Yesus. Jadi tidak seperti itu pemahaman Kristen. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Segala perkataan dan perbuatannya dicatat oleh murid-muridnya. Begitu loh. Jadi Injil itu artinya firman Allah. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan atau sekedar leksi atau sekedar tulisan. Gitu. Pemahaman Kristen kan Anda bertanya tentang Kristen nih, kami menjawab tentang Kristen. Firman itu artinya daya pikir atau logosnya Allah gitu. Kemudian dia mengucapkan itu namanya leko. Kemudian dituliskan itu namanya leksi. Terlalu dalam Bang Arjuna, sudah terlalu dalam. Itu terlalu dalam. Kita nggak perlu membuang-buang energi membahas itu terhadap orang yang emang tidak menerima kebenaran. Kita cukup aja kembali bertanya lagi kepada dua orang saudara kita ini. Jika apa yang mereka gembar-gemborkan setiap hari pakai ayat-ayat sucinya kita gitu kan, jika benar, maka mereka harus bisa membuktikan bahwa ada aliran Kristen yang percaya akan Nabi Muhammad sepenuhnya. Itu aja kita suruh mereka jawab gitu loh. Gimana Zuma? Ada nggak? Kalau aliran Kristen percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya secara menyeluruh itu nggak ada. Nah bagus. Artinya Anda kami anjurkan untuk membuat aliran baru yang bernama Krislam. Ya. Oh nggak bisa. Uskupnya nggak bisa adalah gitu, karena orang yang sudah percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW pasti sudah Islam sekarang. Masa percaya kepada Rasulullah tapi bikin agama baru? Itu datanya di mana itu? Tidak seperti di kalian. Ada percaya Yesus tapi ada sebagai firman, ada sebagai Tuhan, ada sebagai anak Tuhan, ada sebagai Bapa itu sendiri. Itu di Kristen. Kalau di Islam, begitu percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW, langsung Islam dia. Apapun agamanya sebelumnya gitu. Boleh, nggak apa-apa. Oke lah, itu katakan zaman dulu. Kan kalian berdakwah ini di tahun 2022. Maka untuk memperkuat dakwah kalian kan selalu pakai Injil, bahas tentang Injil dan Injil setiap hari ya. Nah, kalian itu harus bisa membuat satu aliran baru di mana memang apa yang kalian katakan tiap hari dakwahkan. Mungkin 3/4 hidup kalian ini kan ada di TikTok nih. Kalian harus bisa membuat suatu fakta kebenaran bahwa ada kebenaran dari Injil-Injil yang kalian comot. Dan itu membenarkan tentang kenabian Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup, bro. Saranku sih seperti itu. Supaya kita tidak terus-terusan diskusi debat kusir seperti ini. Kalau Anda bisa mengkanonkan kitab-kitab suci kami sesuai dengan kehendak kalian, itu akan lebih bagus. Kalian daftarkan ke Departemen Agama Indonesia, jadi satu agama, di mana uskupnya adalah Zuma, dan imamnya bisa jadi Pak Amir atau siapapun. Gitu. Jadi kita nggak berdiskusi buta begini terus. Pak Amir contohnya tadi, kerajaan Allah itu bukan begini-begini. Nah sementara Zulkifli juga bilang kerajaan Allah itu kerajaan Arab Saudi. Nah kan kalian mesti punya satu kanonik kanon itu bahasa Arab ya, artinya penggaris kan. Satu dasar yang memang itu udah pakem. Jadi kalian lebih mudah lagi memualafkan orang-orang Kristen tanpa paksaan. Kan tidak ada paksaan dalam Islam kan? Gitu bro Zuman. Iya, jadi gini, permasalahan sebenarnya itu bukan di kita di Islam. Permasalahan itu ada di internal kalian. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah memberikan firman itu kepada murid-muridnya yang asli. Masalahnya firman itu sudah nggak ada.
Yang ada tinggal catatan-catatan wartawan yang kalian jadikan sebagai kitab. Benar yang dikatakan oleh Bang Amir tadi, bahwa kitab kalian itu untuk duduk sebagai hadits saja itu susah. Susah dia. Kenapa? Karena tidak sampai kepada Yesus. Nggak sampai, tidak ada pemberitaan secara sanad Yesus berkata kepada Markus, Yesus berkata kepada Lukas, dan itu disaksikan banyak orang. Nggak ada itu cerita. Artinya pemberitaan yang mereka bawa itu adalah hasil tulisan mereka sendiri yang tidak ada konfirmasi terhadap sumber. Kalau di Islam itu namanya maudhu, berita palsu. Contoh, Yesus diberitakan kemudian merubah air menjadi anggur. Apakah informasi itu valid? Betul-betul dari Yesus? Apa yang menjadi dasar pijakannya? Karena tidak ada dasar pijakannya, maka saya katakan itu berita palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah memberitakannya. Dan apa dasar pijakannya untuk kita katakan itu? Sementara ukurannya adalah Yohanes 17 nomor 14, aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Artinya sebelum terangkat ke langit, dia sudah memberitakan firman itu. Nah, buktinya mana firman yang kemudian Yesus beritakan itu? Kasih ya. Nah, mana firman itu yang Yesus sudah beritakan? Sejatinya firman yang diterima Yesus itu ya sudah dikumpulkan oleh murid-muridnya. Setelah Yesus itu ada konfirmasi kebenaran firman itu, didaras ulang apakah sudah sesuai dengan perkataan Yesus atau tidak. Kalau kurang ditambah, kalau dia berlebihan dikurangi, harus dipaskan dengan firman yang diterima. Kenapa? Perintah di dalam Bible itu sendiri, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Berarti harus ada teori mendaras yang kemudian dipraktekkan oleh murid-murid Yesus di hadapan Yesus itu sendiri. Tapi kan nggak ada. Itu masalahnya itu di internal kalian, kawan-kawan. Silakan. Iya, masalah di internal kalian. Di internal kami, meskipun saya nggak dapat poinnya sih. Terus gini Bro Zuma, katakanlah yang kamu sebutkan itu benar ya, kami salah membaca kitab atau kami dapat kitab palsu. Nah, artinya kamu harus bisa membuat satu kanon di mana itu kitab-kitab yang kalian cocok logikan itu menjadi satu dasar untuk memperkuat keislaman. Itu tadi yang aku bilang. Maka bikinlah sekte baru, sekte Krislam itu, di mana orang-orang yang di dalam kitab suci kami, kitab Injil ya, kalian comot, terus kalian cocok logikan ke Quran, kalian kanonkan. Misalnya namanya Zulkifli Al-Muqaddas atau Abdul Amir Al-Muqaddas namanya, gitu loh. Jadi kita nggak seperti ini, karena kamu mau bilang apapun tadi, kisah-kisah para pewarta, Markus tidak bertemu Yesus, meskipun ada tulisannya Yesus mengutus 70 utusan, kamu belum baca. Nah, itu kan hanya dari asumsi kalian. Jadi kalian harus membuat suatu comot-comot Alkitab itu, bikin kanonkan yang baru, Zuma. Supaya kita tidak terus perang di sini, di Komal ini kita perang. Kalau kamu bisa begitu kan, dakwahmu akan lebih lancar, banyak masuk Islam. Kalau banyak masuk Islam, banyak orang masuk surga kan, gitu. Ya, jadi gini teman-teman, kami itu bukan pewarta Bible yang mencocokkan kitabnya Yahudi untuk kemudian mengangkat seorang oknum manusia ini untuk kita jadi ngomong Tuhan. Injil, brother. Kita ngomong Injil. Saya belum berbicara tentang kitab Yahudi. Kita ngomong Injil dulu. Ya, maksud saya Anda sedang ingin mencari, Anda sedang ingin menuntun saya supaya saya seperti Lukas, Paulus, Markus, Matius dan penulis-penulis kitab kanonik itu. Nggak bisa. Al-Quran tidak mengajarkan kami begitu. Al-Quran cukup mengatakan apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Kan betul, gitu. Iya. Anggaplah saya dengan Aderion percaya. Saya Aderion dengan Kaisar Agustus percaya. Kalimat yang kalian kutip itu kalian kanonkan dan kalian jepret di sebelumnya surat Al-Fatihah. Ngerti nggak? Oh, nggak bisa. Kami bukan Kristen, Bung. Kristen mungkin bisa jadi Kristen beberapa dekade ke depan itu bikin kitab baru. Jadi kalau di Islam nggak bisa. Kutipan yang kalian ambil itu kalian sendiri tidak percaya. Itu hanya untuk memfitnah gitu loh. Bukan. Kan kita nggak memfitnah. Karena Al-Quran membimbing kami. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, jangan kalian percayai mereka, jangan pula kalian dustakan. Namun katakanlah seperti apa yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah hai orang-orang mukmin, tunggu sabar. Kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami, dan apa yang diwahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabbnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan jangan kau percaya, jangan juga kau dustakan. Makanya kami menggunakan kitab kalian, tapi kami tidak percaya dan kami tidak dustakan itu. Nah, gitu. Kalian menggunakan kitab kami, tapi kalian nggak percaya. Ya artinya itu cocok logi, bahasa Ibrani cocok logi. Al-Quran mengatakan, apakah kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu? Apatat mauna ayyuminu lakum. Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman, lalu mereka mengubahnya. Nah tuh, lalu mereka mengubahnya. Itu dulu yang Injil, itu bukan Injil, yang Bang. paling fatal. Sebentar cuma. Yang paling fatal Allah bersama Quran bersama Muhammad
tidak tahu apa itu Kristen, kalian hanya tahu itu Nasrani. Gitu loh. Sementara kalian itu sudah terjerembab di dalam kisah-kisah yang ahistoris. Gitu. Coba saya tanya dari semua teman-teman di sini, ada 201 orang. Kalian tahu nggak kalau Nabi, ternyata di dalam Islam ada Nabi itu orang Yunani? Coba, ada yang tahu nggak? Ini salah satu contoh untuk menguatkan argumen saya. Dari 207 orang, kalian tahu nggak? Dari berapa jumlah kalian yang tahu bahwa ada Nabi Islam adalah orang Yunani? Kalau gue tahu. Tahu ya? Pak Amir tahu nggak? Pak Amir, Pak Ikhwan, Zulkifli tahu nggak? Kalau Nabi kalian ada orang Yunani? Siapa tuh? Kalian kan udah ahli nih. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Amir? Amir, rajanya Rocos? Oh, tidur. Ikhwan? Enggak ada. Saya nggak tahu, nggak ada penjelasan. Nggak ada ya? Nggak ada Oh penjelasan. ya udah. Nggak ada yang tahu ya. Nabi kalian orang Yunani namanya itu Zulkarnain. Ya, Bener bang. ketawa. Bener. Iya. Ketawa. Patahkan Iya. argumen saya. Saya pakai dalil bahwa yang sebutkan itu adalah sepupu baginda Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Abbas. Ya cari dulu. Mengeningkan cipta dulu, cari, baru bantah. Ya, jadi tidak ada internal Islam yang bisa percaya apa yang kamu katakan itu. Al-Quran hanya mengatakan begini, ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, sungguh telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya. Jadi bisa jadi ada nabi ke India, ke orang Malaysia, ke Mesir. Bukannya ke orang... memang dia orang Yunani pak. Ya, coba Memang tunjukkan tuh di orang mana Yunani. datanya di dalam Al-Quran itu diterangkan. Ini jurus mereka. Kalau mereka Enggak, tunjukkan dalilnya. Jangan-jangan nanti kau katakan ada nabi yang diutus oleh Allah ke orang Papua. Sebetulnya ini menunjukkan Kalian kan bisa aja itu- bertakia gitu. Apapun Brother, bisa kalian lakukan. Kenapa? Aku mengutus kalian cerdik seperti Kamu- ular. Jadi untuk menyesatkan kamu manusia, tidak- apapun bisa kalian lakukan. Nah sekarang coba tunjukkan kepada saya datanya mana? Data primer Kami bahwa tidak- Allah kita SWT sedang mengutus nabi membahas- kepada Yunani. Kalau Ya, yang saya lihat di kita dalam sedang kisah para membahas- Rasul 13 nomor 1, justru memang di dalam kitab kalian itu Tuhan mengutus nabi ke Yunani, orang Yunani gitu, termasuk Saulus. Nah, dan kalian tahu ya, Pak Amir setuju nggak? Setuju nggak dengan ya ini nanti jadi melebar ya. Dan ini aku kasih tahu aja ya. Ternyata si Zulkarnain itu dalam sejarahnya dia itu adalah seorang LGBT, Pra. Tahu bang. Bagaimana Segala mungkin seorang macam LGBT takia bisa jadi- kalian ungkapkan Coba di sini kalian- untuk melemahkan coba iman Islam, kalian- tapi itu nggak akan bisa karena Iya, kami enggak, paham. Kami saya paham. bicara masalah Umat terdahulu Zul, sebelum kami Islam itu adalah gemar berdusta dan menyebarkan dusta. Manusia Kalian aja tidak mereka tahu, sebarkan sebagai kalian Tuhan. tidak tahu. Jadi kami nggak heran. Kalian tidak tahu apa itu Kristen. Di dalam kitab suci kalian yang ada hanya Nasrani. Makanya tadi saya mencontohkan. Ya lebih parah lagi, Jangankan- Kristen itu lebih Jangan- parah karena bukan ajaran Ya, para lebih nabi. Di mana Nasara ada itu masih tulisan mending. Kristen dalam Nasara Di itu mana masih ada pengikut tulisan nabi. Kristen? Tapi kalau Kristen pengikut siapa ini? Siapa yang diikuti Kristen nyembah manusia? Ma- Ada nggak nabi-nabi yang makanya- mengajarkan nyembah manusia? Ada nggak? Makanya di dalam Islam Itu ya, parah itu. gelar Isa itu ada Al-Masih. Pengikutnya adalah Masihiyun. Anehnya orang Islam menuduh pengikut Isa itulah Nasrani. Aturannya namanya Isa Al-Nasoro, bukan Isa Al-Masih. Itu udah error, Bro. Jadi yang saya tunjukkan barusan bahwa kalian sendiri dengan kitab suci kalian bingung, tapi kalian berusaha mengobok-obok kitab suci kami gitu loh. Bahkan kalian sendiri tidak tahu bahwa nabi kalian itu ada yang dari Yunani, namanya Zulkarnain. Ya, Zulkarnain di ini mana datanya punya- kalau Zulkarnain dari Yunani? Saya menukil dari kutipan Ibnu Abbas, salah satunya. Saya punya ratusan data. Nah, Gue Zulkarnain dari ini Waqib. saya- Kalau cuma Semua riwayat-riwayat nabi. kayak begitu, tidak ada susahnya bagi kalian Wah, untuk banyak, Bro. Loh, Bang, itu untuk ulama bang. membuat literasi kayak begitu. Nggak ada susahnya. Itu mufasir. Ibnu Itu Abbas mufasir. siapanya Mau Nabi fasirnya Muhammad? dari mana? Ibnu Abbas. Sebentar, Ibnu Abbas itu siapanya Nabi Muhammad, Zulkifli? Ini Ibnu namanya Abbas sama itu kamu. bagian daripada sahabat. Iya, Iya siapanya bukan Nabi hanya Muhammad? itu. Bukan Dia hanya hanya sahabat bang. Iya, Dia ya, siapa enggak, yang bukan begitu cara belajar Islamnya Halo. itu nggak begitu. Loh, Belajar Ibnu Islam Abbas Kita itu mesti siapanya Nabi Muhammad? identifikasi dulu dong dirinya. Siapa itu Ibnu Ya, Abbas? terus Selain apa? sahabat. Kalau misalnya dia betul sebagai orang Yunani, memang masalahnya apa? Enggak, tunggu dulu bang. Itu Ibnu Abbas dulu. Masalahnya di mana? Pra. Ibnu Abbas dulu, Pra. Biar si kita tahu Ya, nih Ibnu Abbas kelas itu siapa? informasi ini. Nama- Enggak usah ke sana, enggak usah ke sana. Ada. Yang saya Kamu tanya tahu. dulu, kalau misalnya dia diutus kepada orang Yunani, kenapa rupanya? Kenapa kan? Bukan diutus orang Yunani, bang. Dia orang Yunani. Ya nggak Dia apa-apa, orang emang Yunani. kenapa? Kan Al-Quran sudah mengatakan, demikian yang saya bacakan tadi. Ntar rekamannya Jadi nggak aku minta apa-apa. habis. Wala kada arsalna rasulan.
Kan sudah jelas. Kan? Nah, benar. Baginda Zulkifli udah bilang benar. Emang kenapa? Loh, kok Berarti kan kok iya. benar? Kok benar? Emang benar. Permasalahannya gini, Kalian itu maksa, kalian itu maksa karena kalian itu Nggak matakia. nggak masalah. Sekarang aku nanya, namamu kan ada Zulkifli M. Abbas nih. Nama lagi, nanti ku tanya Nabi Ido apa maknanya, kalian kelabakan nanti. Tahu bang. Sebentar. Nabi itu tahu. Namamu kan sama kayak Siapa tuh Nabi Ido? Abbas. Ibnu Abbas itu Penulis siapanya Baginda Rasul? Coba aku tanya. Nggak usah lari ke sana, nggak usah ke sana. Loh, sebentar, Kita tanya tidak dulu, sedang ini berbicara tentang biografi Ini nih. cerdas cermat Al-Quran, bro. Enggak, Cerdas salah. cermat Al-Quran. Cukup Al-Quran yang Ibnu menjawab Abbas. Anda. Al-Quran menerangkan Ternyata- di dalam surah Yunus ayat 47 itu sudah cukup bagi umat Islam. Apa yang Nggak dikatakan bisa, oleh Bang, kalau- Al-Quran? Sebentar. Nggak bisa, Cuma Al-Quran nggak susah, bisa, susah Bang. kalian Nggak itu, bisa. susah. Bang, kalau memang ada Kok nggak bisa Quran pula? Dengarkan, menjawab. dengarkan saya, Bang. dengarkan saya, Nggak dengarkan akan saya. mungkin ada mufasir. Walikulli ummatir rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Dan setiap umat itu mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sejuk. Rasul Yunani ya? Rasul Ya, Yunani. wallahu alam. Mau dia rasul Yunani, rasul India, rasul Pakistan, rasul Papua. Kami tidak berkesinggungan dengan ilmu usuluddin yang kami punya. Ilmu pokok Islam emang apa masalahnya? Yang pasti Ya. Nabi itu pasti ketika diutus diajarkan apa? Ya, diajarkan la ilaha illallah. Bukan La ilaha Trinitas, bukan tiga Bukan, Tuhan. Oke. Nggak pernah, nggak pernah la ilaha illallah kepada Adam, nggak pernah. Ya, menukil dari pernyataan Ibnu Abbas yang Zuma tidak tahu Ibnu Abbas ini bukan hanya sekedar sahabat ya. Tapi ini adalah sepupu Baginda Rasul. Nah, Siapa bilang tidak tahu? Saya kan Sebentar. bilang kita tidak sedang membahas tentang biografi. Oke. Kita tidak sedang membahas biografi. Sebentar. Justru awal Kita- yang dibahas tadi itu adalah Injilnya Yesus yang kalian menghindar dari sana. Jadi Terlalu ternyata jauh ada kita nabi- nyebrang gitu loh. Ternyata ada nabi orang Yunani yang diutus ke bangsa Yunani dan dia adalah murid dari siapa Aderion? Siapa yang mana? Zulkarnain. Si Zulkarnain. Musa. Dengarkan ayat Al-Quran sudah valid. Walikulli Bukan ummatin muridnya Musa. rasul. Setiap umat itu dikirim rasul Itu pada mana mereka. Prah? Yang Apa masalahnya? itu Tidak ada masalah bagi kami. Nabi kepada Yunani, Zuma. Nabi Prah, kau kepada pegang yang berapa? Gue pegang yang lain nih, Prah. dengar. Al-Quran pegangan saya, Bung. Al-Quran pegangan Dengar, saya. Zuma. Walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu memiliki rasul. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi siapa namanya Zulkarnain ini punya guru yang namanya Aristoteles. Jadi kamu bilang dia sih. la ilaha illallah itu hanya pepesan kosong. Bung, saya tamat Gurunya. kalau orang Kristen, Bung. Bung, saya tamat kalau kalian. Astaga. Manusia, anak manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Jadi kalau berita-berita Israiliyat yang kau bangun seperti ini itu nggak akan menggoyahkan iman kita umat Islam. Kok berita Israiliyat aturannya Yunaniyat dong. Kok Enggak dong, Israiliyat? enggak dong. Mana Sangat boleh jadi, Bung. Kalau tidak ada apologet Islam, Gurunya sangat boleh jadi. Zulkarnain adalah 50 tahun Aristoteles. kemudian, Umar bin Khattab itu kalian akan sebut nabi di dalam ajaran agama Islam. Karena kalian takiyah, apapun bisa kalian takiyahkan. Catatan-catatan Umar bin wartawan pun Anda Khattab. katakan Injil. Coba. Oke, Murid tanya, itu murid siapa Yesus. nama putri Umar bin Khattab? Jadi- Tahu nggak, Zuma? Agama yang tidak punya pedoman, ya, tidak punya pedoman jelas dari Tuhan, itu bisa merubah apapun. Tuhan Enggak. dirubah menjadi manusia, kamu sedang- manusia bisa Kamu dirubah sedang menjadi menyindir Tuhan. agamamu sendiri, bro. Oh, pegangan kami Kamu sedang Al-Quran. menyindir agamamu sendiri. Pegangan kami Al-Quran. Gitu. Ketika Anda mengatakan ada nabi diutus kepada Bani Israel, kepada orang Yunani, walikulli ummatir rasul. Enggak ada yang bertentangan. Hanya Rasulullah mengatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna. Kami tidak menceritakan semuanya. Nggak ada masuk ke masalah, bangsa Yunani ya? Nggak tahu. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Enggak Jadi masalah di nabinya situ. bangsa Yunani ya. Waktu itu manggil Tuhannya apa dong? Iya, enggak masalah. Kira-kira? Nggak Nggak masalah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan Kita masuk kami ke mengutus dan kami tidak menceritakan semuanya. Yang patut kami imani yang diceritakan gitu loh. Yang jadi masalah Patut itu kami yang imani. diceritakan di dalam kitab Masalahnya kalian. Zulkarnain Justru itu kalian tidak diceritakan imani. dalam surat Al-Kahfi ayat 85 sampai 89. Zulkarnain itu diceritakan. Kalian harus beriman bahwa ada Iya, nabi cerita orang yang, Yunani, bro. yang dibahas di Al-Kahfi itu yang kami imani, yang kami percayai. Nah, Tapi terkait iya. Zulkarnain untuk nabi orang Yunani, Artinya, kemudian bertemu dengan Aristoteles. Tidak semua ada. diceritakan itu, Bang. Tidak semua Tidak. diceritakan itu kan karena kan Abang disuruh tanya sama kami. Makanya kami kasih tahu. Oh, yang ditanya itu ahli Itu. kitab, adik. Ahli kitab Kalian itu bukan ahli apa? Itu kan kitab. gini, Ahli Bang. kitab itu Bani Israel. Kami tidak pernah mengaku ahli. Justru ilah kamu, Ya, terus ilahnya yang kalian bertanya kepada kalian itu Justru maksudnya di mana ilahnya- dalilnya di Al-Quran sebentar, bertanya kepada sebentar. Kristen? ada Nggak nabi ada. Islam, ada nabi Islam yang diperintah untuk mengajarkan neoplatonisme oleh Allah. Betul. Aristoteles. Itu, silakan aja Taki ya, nggak Aristoteles. apa-apa. Ku bilang, Bung, anak Maria Sematawayang aja bisa kalian edit. Ini belum data loh, Bang. Kita belum nampilin Itu. data loh. Data belum apa? data. Data primer Data kami kalau itu Al-Quran dan Zulkarnain. hadits, Bung. Al-Quran dan hadits Kalau itu ada misal data primer Abang kami. enggak kalau Oke. misalnya bergantung Jadi dengan kalau Quran, ada enggak akan kemudian bisa jawab, Bang.
ada kemudian kekuatan kalian bangun untuk membuat sebuah cerita baru seperti saran daripada siapa Kiai Pas tadi bikin sekte baru dalam Islam. Itu biasanya kami paham kalian itu adalah umat taqiyah. Oh, nggak mungkin. Taqiyah itu kan dari Quran. Sekarang kita lihat dulu Yohanes 17 nomor 14 ini dulu. Taqiyah enggak kalian di situ? Oh, enggak. Nah, buktikan. Aku telah memberitakan firman-Mu. Aku sudah menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada ke-12 muridnya? Mana? Ikutin aja. Anggaplah itu kami salah tafsir. Anggaplah kami itu salah tafsir ya. Mana? Anggaplah. Bukan salah tafsir, memang salah. Kenapa? Karena dengar. Di antara Yesus dengan Kristen itu ada jurang pemisah. Ada jurang pemisah di situ. Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel. Yesus mengatakan akan muncul di tengah-tengah mereka penyesat yang nyamar seperti serigala. Artinya nyamar seperti orang Israel. Siapa kalau Yesus hanya untuk itu jadi poinnya. Sebentar, jika Yesus hanya untuk Bani Israel dan Injil hanya untuk Bani Israel, kenapa Waroka punya Injil dan membaca Injil? Waroka apakah Bani Israel? Sesungguhnya. Coba dijawab. Ya, sesungguhnya. Dengar. Dengar. Monggo, tafadhol. Bani Israel itu adalah mereka yang berasal dari keturunan Yakub. Paham ya? Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam atau Yesus di dalam Al-Quran maupun dalam kitab yang kalian pegang sekarang mengaku bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel saja. Terkait Waraka, banyak literasi yang mengatakan dia adalah orang Nasarah. Dia mengatakan rabi bagian daripada rabi Yahudi. Apapun sukunya dia, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran dan ilmu Islam yang ada di kami itu bukan mempelajari tentang biografi orang per orang. Oke? Jadi siapapun Waraka, dia beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Sama seperti kami. Kami juga beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel itu sebagai utusan Allah. Tidak ada masalah di situ. Tapi kalau dibilang pengikutnya, tapi kalau dibilang pengikutnya adalah kalian, dengar, kalian bukan domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan, aku tanya, iman itu apa sih? Iman itu percaya, yakin. Nah, yakin. Mungkinkah sekarang Muslim yakin kepada sesuatu yang tidak tahu? Oh iya, namanya iman, Bung. Namanya iman. Kalian itu, dengarkan, kalian itu hanya pada fase percaya saja. Kenapa kalian percaya? Karena kalian melihat ada Yesus bisa membangkitkan orang mati, percaya. Tapi tidak sampai kepada level iman. Tidak sampai kepada level iman. Iman juga itu Anda ambil dari Al-Quran. Kata iman itu Anda ambil dari Al-Quran. Gak ada dalam Waraka bin Nawfal itu bukannya orang Yahudi. Bukan, dia orang Arab. Gue baru ngecek nih. Dia orang suku Quraisy. Terserah dia mau suku Arab, mau dia suku apapun. Yang jelas mereka ini orang-orang yang ada pada zaman itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dia membelokkan Waroka jadi orang Yahudi. Jelas-jelas Waroka itu orang Nasrani. Nah, kalau dia bilang Nasrani, dia tertipu, dia kena prank sama ucapannya sendiri tadi. Enggak, yang jelas mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, yang jelas dia bukan Kristen. Oke? Yesus dia bukan hanya Kristen. Kepada itu aja. Orang yang jelas dia bukan Tuhannya Yesus. Kok bisa Waroka baca Injil? Itu loh. Karena dia ahli kitab. Dia ahli kitab, Bung. Dia kan bukan orang Israel. Ahli kitab, Bung. Tidak seperti dengan kalian, ahli terjemah. Bang, dia bukan orang Israel. Ya terserah dia mau orang Israel. Artinya iman Quran nggak terbukti secara sejarah. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Gini, Yesus, Bang Albang bilang bukan hanya untuk orang Israel. Kenapa itu pengakuan Yesus? Coba tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus bahwa dia diutus untuk non-Israel. Ada nggak? Bisa, ada. Oke, silakan Anda tunjukkan. Silakan. Yohanes 10 ayat 16. Apa yang dikatakan di sana? Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba yang dimaksud. Dengar dulu, domba itu identik dengan siapa? Israel. Israel. Berarti apakah seluruh Israel ketika Yesus ada di tanah Yudea itu semuanya berkumpul di sana? Domba-domba itu bukan di negara Israel, itu bukan negara Israel. Israel itu kan anak keturunan Yakub, Bang. Betul. Nah, sekarang apakah keturunan Yakub semuanya ngumpul pada saat Yesus ada di Israel? Enggak, dia enggak ngomong kayak gitu. Kalau lo ngomong domba-domba, Bang. Makanya domba itu bukan ngomong tentang domisili, Bang. Makanya Yesus berpesan, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa murid-muridku. Itu belum waktunya. Bani Israel yang tidak pernah bertemu Yesus, itulah yang dimaksud dengan domba. Tapi kalau kalian bukan domba, kalian ke Spanyol, enggak langsung ke Andalusia. Sahabat-sahabat Nabi itu di Arab dulu. Enggak langsung pergi karena ada tahapnya.
Enggak, kalau Rasulullah itu memang diutus untuk kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Tapi kalau Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ada tahapnya. Enggak ada tahapnya. Ada tahapnya, Bang. Itu ada tahapnya. Cuman Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti domba. Nah, ini yang harus diwaspadai. Orang-orang yang seakan-akan menampakkan dirinya seperti domba, tapi bukan Israel. Silakan domba. Aku heran juga sama Bro Juma, katanya Muhammad itu hanya untuk semua bangsa. Tapi di satu sisi bahwa Muhammad gak pernah ke bangsa lain, dia hanya ke bangsa Arab. Baru Qur'annya pun hanya turun dalam bahasa Arab. Baru yang lain lagi ya, katanya Isa masih hidup dan Isa nanti datang di akhir zaman. Dalam hadisnya tidak terjadi akhir zaman sebelum Isa datang menjadi hakim yang adil. Jadi saya jadi bertanya-tanya ya, kalau memang Isa yang disamakan dia dengan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, ngapain dia jadi hakim yang adil di akhir zaman di hadis itu? Hakim yang adil di akhir zaman itu untuk semua manusia loh. Oh enggak, kamu salah, Ben. Kamu ngarang bebas. Erben, Nabi Isa itu datang untuk menghakimi antara ahli kitab. Kalau saya tunjukkan ada yang menerima dia sebagai rasul, ada yang menerima dia bukan sebagai rasul. Itulah yang dihakimi, Bung. Makanya baca kitabmu. Di kitabmu pun dikatakan dia akan datang menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Enggak. Apa enggak? Jadi gimana sih? Jadi artinya gini ya, kamu itu Bro Juma terlalu anak-anak dalam membaca. Silakan. Jadi kamu itu apa? Nggak diupdate nalar membacanya. Nggak apa-apa. Gini ya, jadi gini. Saya mau kasih tahu sama teman-teman Muslim. Kamu menyerang iman Kristen berdasarkan kitab Kristen yang dikutip hanya satu ayat. Matius 19 nomor 28 kan dia ngaku sendiri tuh. Menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Oke, dia menghakimi 12 suku Israel, dia betul. Terus mana dalilnya kalau dia akan menghakimi seluruh umat manusia? Kalau saya tunjukkan bahwa Yesus nanti datang di akhir zaman bersama dengan para malaikat. Oke, tunjukkan. Kita akan urai. Kita tunjukkan, kita cari sanadnya. Apakah betul itu ucapan Yesus atau bukan? Kita cari sanadnya, coba. Sekarang saya akan kitab Wahyu. Tunjukkan kitab Wahyu sama saya. Itu tulisan Markus itu. Bentar dulu. Kita masuk ke sini dulu. Bro Kayapas boleh tunjukkan gak ini? Akhir zaman tidak akan terjadi. Itu di hadis. Saya harus. Oh, itu betul itu. Oke, itu benar, tapi bukan untuk menghakimi seluruh manusia, Bung. Sebentar. Jangan panik, belum dibacain udah betul. Oke. Jangan panik. Sekarang betul dia datang sebagai tanda akhir zaman. Betul. Kami beriman. Yang aku tanya, akhir zaman itu hanya di Israel kah atau seluruh dunia? Dengar. Kiamat itu datang di dalam Islam. Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Enggak. Yang aku tanya, akhir zaman itu terjadi hanya di Israel atau semua seluruh dunia. Kalau dikatakan akhir zaman tidak akanlah terjadi kalau Isa belum datang menjadi hakim yang adil. Oh, kamu framing. Hakim yang adil untuk siapa? Loh, di hadis seluruh manusia, datanya tunjukkan ke saya. Tidak akan terjadi. Baru di dalam Qur'anmu juga dikatakan, di Qur'anmu atau di hadismu dikatakan Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Pertanyaan saya, apakah dunia itu hanya Israel atau seluruh dunia? Apakah akhirat itu hanya untuk orang Israel atau dunia atau seluruh bangsa? Jadi saya bingung juga melihat kamu. Artinya landasan pijakanmu ngomong itu seringkali menggerayangi keyakinanmu sendiri. Enggak dong. Jadi gini, kamu serba framing. Saya ajari kau. Kalau kamu serba framing karena ketidaktahuanmu. Bukan, kalau kamu dikatakan begini, Bu. Dengar dulu. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi. Artinya tidak seorang pun dari Yahudi ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya. Bukan semua manusia, di situ disebutkan ahli kitab. Orang Yahudi yang menolak Nabi Isa alaihissalam kelak akan terbelalak matanya ketika Nabi Isa itu turun. Ternyata dia betul-betul nabi. Dan bukan Tuhan, apalagi anak haram. Saya tanya dulu samamu. Yohanes itu orang Yahudi apa enggak? Yohanes yang mana ya? Ya orang Yahudi, betul. Iya, Yohanes setelah itu yang Yesus orang Yahudi apa enggak? Orang Yahudi. Terus? Iya, pernyataanmu tadi udah gugur dengan kau katakan itu Yahudi. Nah, memang ahli kitab kan sudah jelas tuh. Ahli kitab yang dimaksud di akhir zaman. Ahli kitab, dengarkan, Bung, dengarkan. Keturunan Yakub hari ini yang mereka memegang kitab Torah menurut mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang menganggap Yesus itu sebagai nabi. Begitu Yesus nanti datang kedua kalinya, mata mereka akan terbelalak. Ternyata Nabi Isa Yesus itu adalah Nabiullah yang mereka tolak. Mereka nganggap Tuhan. Oh enggak, itu beda lagi tuh sekte yang itu serigala nyamar domba itu yang. Sorry ya sebentar ya Bang, Bang, itu kalau kalian Isa menjadi hakim buat orang Israel, Bang, itu bohong. Kenapa? Karena Isa itu bukan bohong, salah maaf. Itu kurang tepat kurasa. Karena apa? Isa itu turun juga di Damaskus, di Syria.
Ngapain? Iya kan ahli Nah, kitab itu itu lagi. banyak. Ahli kitab Ngapain? itu berada di mana-mana. Ahli kitab kalau memang dia Ahli kitab itu berada di mana-mana. ke kantornya bukan ke Syria. Makanya dikatakan wa min ahlil kitab. Ahli kitab di mana-mana kelak nanti akan beriman kepada Nabi Isa bahwa ternyata dia itu adalah nabi, bukan anak haram. Sebagaimana yang mereka tuduhkan. Ini hadisnya. Jadi mungkin Bro Juma ini kan kebiasaan tidak suka membaca. Lihat ya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Kamu kok dibilang dia akan menjadi hakim yang adil. Kamu. Jadi kamu itu siapa itu, kata Muhammad itu? Ya hadis itu kan diberikan tidak masalah. Tidak. Ya tidak masalah, berarti udah gugur pernyataanmu tadi. Oh, dengarkan dulu. Muslim nomor Dengarkan 27, dulu. Silakan. Dengarkan saya. Ketika Nabi Isa itu datang Dari kau kemudian, dengar. ketika Nabi Isa itu datang kemudian, Aduh. dia nyatakan dirinya sebagai apa? Tuhan. Iya. Saya belum masuk ke Iya. situ. Iya. Saya belum masuk ke situ. Itulah makanya jangan kalian dulu, akan jangan dihakim, dulu. akan diusir oleh Yesus. Itu dulu. Tapi kalau ahli Jangan kitab, masuk ke situ dulu. ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, barulah mereka Jangan terpelang. masuk ke Oh, situ ternyata dia dulu. itu adalah nabi. Kalau umat Islam udah Bukan. jelas dia Jangan adalah nabi. masalah. Gak masalah di situ dia. Jangan dulu ganti topik. Jangan Enggak ada yang ganti Kita topik. fokus. Ketika Nabi Isa itu Jangan dulu. datang, Oke, ya, sekarang dia kita- menjadi saya mau hakim. gugurkan Dia dulu. akan menjadi hakim. Oke, saya yang mau tidak gugurkan. menerimanya Saya sebagai mau- nabi, tempatnya di neraka. Oke. Coba bang, coba gantian lu bang, maaf bang. Coba layar Ben, gitu. coba lihat, silakan Oke, layar. saya bacakan dulu hadisnya ya. Silakan Jadi, aja. ya kamu Bang. mungkin kebiasaan baca Arab tapi nggak ngerti artinya. Oke, Dibacain aja. hadis Sahih Muslim nomor ya 127. Oke. Lambat kali nih. Coba lambat banget ya. Hadis Sahih Muslim nomor 127. Oke. Lambat ya. Gue nggak begitu tahu gua hadis 27 atau 28 ya? hadis sahih. Harus hati-hati soalnya. Berapa? Le, gue cari. Lambat gak? Masih lambat gak? Berapa le? Biar ku coba cari. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Riwayat Muslim. Oh ini. Alright. Aku buka di Google. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis riwayat Muslim nomor 127. Itu kamu tuh siapa tuh, Le? Ya kamu itu ya terserah dia lah. Tapi Manusia menurut saya itu. kamu Gimana? manusia. Gimana? Sesungguhnya akan hadir di antara kamu. Gimana, Le? Dibaca lagi, Le. Demi Allah yang jiwaku di tangannya. Nah, Ya. ini kata Muhammad ya. Sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil. Hadis Terus? riwayat Muslim nomor 127. Nah, terus? Kamu itu siapa itu? Enggak, tunggu dulu, baca dong, lengkapkan hadisnya, udah, aku jangan baca. dipotong. Itu aku Waduh. bilang kalian ini umat takiyah. Hadis lengkapnya dibacakan, Bung. Iya. Dibacakan hadis lengkapnya. Di tengah kamu dia akan menjadi hakim yang adil. Akan menghancurkan apa? Dia akan menjadi Salib. hakim yang adil. Kamu itu Apa? siapa itu dulu yang harus kau jelaskan. Tunggu dulu. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan Ya udah, pajak. nggak masalah. Yang kita bahas itu sekarang. Isa Nah, sekarang itu yang agama diadili Bani ini Israel siapa? atau semua Yang bangsa percaya itu salib dulu. ini yang diadili siapa? Yang percaya salib. Loh, jangan dulu lari ganti topik. Kalau kamu diskusi, saya mau bahas. Benarkah Isa itu hanya untuk Bani Israel, itu yang saya bahas? Loh, iya betul. Bani Israel Oh, itu Bani oke. Israel. Sekarang Ketika dia datang di tanya, tengah-tengah, misalnya dia nih, akan menjadi hakim yang adil. Datang di Iya. tengah-tengah kamu. Siapa itu? datang di tengah Sesungguhnya telah kamu. dekat masanya Isa putra Oke. Maryam akan hadir di tengah-tengah kamu. Oke. Tengah kamu Ya. itu siapa itu? Oke, di tengah umat manusia. Taruhlah di tengah-tengah umat Islam Oke, sesuai dengan jadi apa kalau yang bukan kamu umat harapkan. manusia, bukan. Si Juma ini umat manusia atau umat Ya, hewan? saya umat manusia, Bung. Ya udah. Hanya berarti hewan betul. yang Bicarakan menyembah betul sesamanya juga. manusia, Bung. Kalau Oh, manusia nggak akan berarti mungkin menyembah betul sesama ya. manusia. Jadi Demi betul Allah juga yang perkataan jiwaku di tadi. tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Turun di tengah-tengah siapa? Mau di bangsa Arab, di tengah-tengah umat Islam, tidak masalah. Dia akan menjadi hakim yang adil. Yes. Untuk semua orang ya. Iya, Enggak semua apa-apa. ya. Semua. Yes, enggak masalah Oke, untuk iya, semua terima orang. kasih. Tapi yang diadil itu yang mana? Terima kasih. Yang diadil itu yang mana, Bung? Yang diadil itu yang mana, Bung? Terserah. Untuk semua orang kan udah Babi. selesai. Ya dia kok babi rupanya. Iya, yang diadili itu Udah, siapa kan? udah, Indikasinya udah, sudah udah, jelas. ya. Akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan pajak, kekayaan akan berlimpah ruah sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Itu diriwayatkan dan itu adalah hadis sahih. Dia akan datang sebagai
sebagai hakim yang adil. Umat Islam diadili nggak? Diadili dong. Apa dasarnya diadili? Apa dasarnya diadili? Loh sebentar Bang, Maryam emang ini satu. ini juga enggak Bang Juma, ini bentuk pengadilan seperti apa nih menghancurkan salib? Memburu babi itu apa? Pengadilan Ya, seperti apa? kita nggak diceritakan, yang pasti mengadili. Dengar. Itu bukan penghakiman. Dengarkan. Harusnya Anda ini sudah merasa di sini. Karena dia menghancurkan salib. Anda harusnya merasa di situ. Merasa aneh saya. Memang benar saya merasa aneh dari penghakiman kok jadi bunuh babi gitu loh. Itu Ya, mendadak. disitulah buktinya. Ali Kalian tadi. harus merasa gitu loh. Karena kenapa? Sudah dikatakan babi itu haram. Ya toh? Sama. Tapi Kata siapa? tetap. Bukan, jangan dulu lari ke topik itu. Ya Kita makanya kan jelas di sini Ya, diterangkan kita fokus seperti apa itu. yang saya uraikan. Kisah itu Kalian kisah hanya itu- Semua datang orang lah Erben. memotong. Semua orang Erben. Dari Bang Juma udah Artinya ngakuin. gini ya. Iya, jadi Iya, konklusinya- begini, dengarkan saya, pasang kuping baik-baik. Nabi Isa alaihi salam akan datang menjadi hakim yang adil. Ya, Untuk kalau Anda mengatakan untuk seluruh Untuk manusia, siapa? tidak masalah, itu adalah kebanggaan bagi kami karena dia adalah nabi Oke, kami. Artinya Eh. pernyataanmu tadi sudah gugur yang pertama. Kan itu yang Bukan, tujuan saya hanya mengikuti keinginan kalian. Bukan, Kenapa? enggak. Saya bicara data, saya bukan Loh, kalau kamu bicara data, saudara Erben, kalau kau bicara data, kenapa kau putus Nah. dalilnya? Kenapa kau tidak Oke. lanjutkan? Kan aku udah bilang, siapa kamu itu di situ? Itu dulu. Semua orang. Kamu setiap di orang. situ orang Setiap yang orang. ada di tengah-tengah Rasulullah Muhammad SAW. Taruhlah umat Islam, dia akan Iya, menjadi hakim yang bukan. adil. Berarti ini Oke, orang nggak nah sekarang apa. kalau umat Islam mengakui Yesus itu sebagai utusan Tuhan, sebagai nabi, apanya yang mau diadili? Bukan yang kita Umat Islam bicarakan tidak itu percaya sekarang. salib, umat Islam Bukan. tidak makan babi, apanya Kau- yang mau kau- diadili? Bukan, kau harus menjawab dulu. Semua orang haji itu sudah disuntik vaksin babi. Kau itu Beda. Jadi Beda kau. Jadi apa Kau itu? jangan Kita- cerita kayak begitu. kita uji Jadi umat Islam tidak percaya. Jadi Kita sudah uji. terbantahkan ya. Jadi gini, bukan Anda ngambil terbantahkan. hadits Aduh, untuk kemudian aduh. Anda dudukkan Yesus itu sebagai hakim. Hati-hati. Ingat, di dalam kitab kalian orang yang menuhankan dia diusir oleh Yesus. Matius 7. Hadis Oh, riwayat salah, enggak salah Bang. Oke. Enggak semua Paham orang, itu ya? enggak semua orang yang Enggak semua menyebut dia orang. Tuhan. Nah, orang yang Nah. tidak diusir itu yang memanggil dia Tuhan, bukan Tuhan. Yang- Tuhan, kurios. Oh, enggak Oke. kayak gitu. Pembimbing, Enggak kayak pemimpin gitu. Tapi udah lah. Nah, sekarang begini, Simple, Lu bisa jelaskan juga. Simple. Atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Dia kan karena Jadi yang kan- ilahi. Enggak, saya berbicara mengenai kehendak loh. Saya berbicara mengenai kehendak. Atas kehendak siapa? Oke, Silakan, Le. saya jawab ya. Di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud gitu ya. Nah, oke, bentar dulu. Mengapa Allah menyuruh menyembah Adam untuk Saya malaikat? tanya Bukan sama kayak- kamu, saudara bukan, Erben. sebentar dulu. Atas kehendak Sebentar dulu, siapa saya- kalian menuhankan anak Maria, menyetarakan Oke. dengan sang Bapa Bukan. yang mengutus Tadi dia? kau Gitu bertanya loh. yang mana? Tadi pertanyaan pertama dulu ya. Jadi gini, saya masih ada waktu sekitar 5 menit untuk menjawab. Dengar dulu. Jadi Ini kalau kita masalah berbicara menyembah kehendak loh, manusia, Erben. Harusnya bentar, Anda bentar. langsung jawab. Bentar. Atas kehendak Bang, Bapa. pelan-pelan dulu Bang, Ya satu-satu. namanya kan. Jadi gini, kalau memang hanya Allah yang harus disembah, mengapa Allah sendiri menyuruh malaikat menyembah Adam, sujud? Artinya manusia bisa disembah, tapi bukan disembah menggantikan posisi Aduh. Allah. Dan Yesus pun disembah orang Lucu, Kristen lucu, bukan lucu, menggantikan posisi daripada Allah sang pencipta, tapi dia disembah sebagai Mesias. Dalam hukum kerajaan memang raja itu harus disembah, dihormati, dimuliakan seorang raja. Nah, mana perintahnya? Yang pertama. Mana perintahnya Yang Bapak? yang kedua, Menyembah Yesus mana? Loh, nanti gampang itu cuma. Akan beberapa kali kok kuajari tentang Yesus Atas- disembah. Atas kehendak siapa kalian nyembah Yesus? Itu dulu poinnya. Jadi gini, Kehendak gini, Yesus gini ya. kagak, kehendak Bapak juga kagak. Kehendak Paulus, yes. Oke, Salah enggak tuh? saya Salah enggak? Nanti gini, enggak. Jadi gini, Juma kan belajar untuk mendengar. Iya, Supaya iya, kamu iya. Oke, naik silakan. kelas, jangan hanya model suara. Saya Jadi minta gini. hal yang sangat fundamental loh. Enggak gitu. Kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bang Jumar, sebentar dulu gantiin dulu dong Bang. Gantiin Iya, gak enak. saya- Le Erben dulu. Le Erben, Saya silakan, Le ini, Erben. saya ini tidak pernah diminta Pak Jokowi, "Hai Erben, hormati aku." Enggak pernah dia ngomong gitu. Tapi aku memberikan penghormatan kok sama dia. Kecuali yang Artinya apa? melakukan Bentar, kehendak bentar Bapakku. dulu, saya belum selesai. Jangan dipotong dulu dong. Ada Artinya gini, Bro Juma. Gimana? Taruh dulu. Enggak, masalahnya Kalau saya kita minta apa sudah- dikasih apa? Gitu lucu kan? Bukan. Saya minta Bukan, atas artinya kehendak gini. siapa kalian menyembah Yesus? Apa Iya, jawabanmu Jangan Erben? panik dulu. Sebentar lagi dijelasin. Jangan panik Pak. dong. Aduh. Dengarkan ya. Oke, jadi saya kasih. Atau siapa tahu Ibu Yuni bisa jelaskan atas kehendak siapa teman-teman Kristen menyembah Yesus? Juga Bang, Bang, nggak usah gitu. Kamu Dia tidak Islam itu. malu kah sebagai seorang muslim? Oh tidak mau Islam, mendengar? alhamdulillah Iya. kalau gitu. Oke ya, saya kasih gambaran samamu.
Kalau kita sudah mengenal sosok seseorang Ya atau ampun. sesuatu itu begitu mulia, Masya maka Allah. kita yang normal. Apa yang kau tidak jual mau ini, mengikuti- Erben? Pak Balga, Aduh, ini. Pak Balga kamu itu suaranya, Le. Biar Bukan, selesai. ini sudah Dengarkan, Erben. begini Dengarkan suaraku. narasi yang saya bangun begini loh, saudara. Udah kayak Erben. pas di mute dulu Pak pas biar aku selesaikan. Bang, makanya bang, ayo loh bang. Sebentar. 2 menit, 3 menit. Tolong lah bang, tolong sebentar. Ayo, Le. Oke di mute. Pulang Jadi gini Kesar, ya. monitor. Ya, saya Di diam, dalam tapi Alkitab saya harap ada banyak- ada jawaban Ya, dari diam pertanyaan dulu saya. lah. Oke, ya, siap bang. Oh, Tapi tunggu dulu ya sampai selesai bang. Oke. Saya Le. bisa kasih data kalau Saya hal mute. itu. Iya. Saya lagi buka, aku kan orangnya kan suka data. Nanti oke, saya hentikan aja nih. Jadi kita Apa, Bang? kita sekarang buka data kita ya. Buka data. Dengarkan dulu. Jadi saya mau kasih tahu samamu, Yesus itu bukan orang yang gila hormat, tetapi Yesus itu menunjukkan kualitas dirinya, maka dengan sendirinya orang suka atau memberikan sikap yang bagus kepadanya. Itulah Yesus. Jadi Yesus enggak gila hormat, hormati aku gini-gini enggak. Tapi Yesus menunjukkan kualitas diri yang sempurna sehingga dengan sendirinya orang sujud menyembah kepadanya. Itulah ajaran di dalam Alkitab, makanya Yesus disembah. Yesus disembah kok, Bro. Oke ya, sebentar. Saya tunjukkan data-data. Oke. Ini saya tunjukkan data-data siapa yang menyembah Yesus. Yesus bukan minta disembah dia, tapi dia menunjukkan kualitas diri. Ah, ini nih. Sebentar saya buka. Oke. Nah, ini nih. Oke, saya buka ya. Lihat data-datanya ya. Lihat ini. Jadi Yesus disembah oleh orang Majus, orang Kusta, ya orang Majus itu orang terhormat itu, baru orang-orang murid-murid menyembah Yesus sebagai anak Allah, ya. Ini dia, Yesus disembah sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan Kurios, sebagai yang mulia naik ke surga, sebagai yang kuasa membuat mujizat, mengusir setan. Maka Yesus sembah ayat-ayatnya ini. Oke, jadi orang Kristen itu enggak karena Yesus bilang sembah aku maka sembah. Justru bagi orang Kristen kalau seseorang minta disembah artinya enggak berkualitas itu. Tapi kalau dia sudah berkualitas tanpa diminta pun orang sujud kepadanya, itulah kualitas. Ya, apalagi kalau sampai ngancam, kalau kau enggak sembah aku, kulaknat kau. Aduh, itu makin enggak berkualitas, itu enggak beradab. Kalau Yesus itu kualitasnya sempurna tinggi, maka enggak perlu dia minta sembah, langsung disembah. Nah, itu jawabannya. Oke, jadi Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda tidak bisa menunjukkan bahwa penyembahan terhadap Yesus itu adalah kehendak Bapa. Yang kamu tunjukkan hanya jalan ninja. Loh, Bung, berarti saya katakan Yesus mengusir Coba. loh. Sekali lagi saya katakan Oh. Yesus mengusir, dan dia yang diusir itu adalah apa yang Anda bicarakan tadi. Aduh, Saking berarti percayanya ini- kepada Yesus sampai dia sampai kepada level bisa ngusir setan, bermujizat, bernubuat. Karena dia saking percaya kepada Yesus sampai dia menyembah. Tapi ternyata Berarti Yesus makanya- mengusir orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka berlaku tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Yang Anda lakukan adalah Markus 5 nomor 2, Lukas 8 nomor 26, Markus 7 nomor 25, Markus 3 nomor 11. Mengikuti iblis yang memasuki roh tubuh manusia dan menyembah Yesus. Coba Anda lihat data yang saya sajikan tadi. Orang-orang yang kerasukan roh setan ketika melihat Yesus menyembah Yesus. Anda mencontohi siapa? Oke. Karena kita berbicara mengenai kehendak, Bung. Atas kehendak Jadi gini siapa ya, Anda menyembah Yesus? Bentar. Itu poinnya. Kalau masih butuh waktu silakan. Kan saya sudah jelaskan, bagi orang Kristen, nabi yang berkualitas, seorang guru yang berkualitas, itu tidak minta pengakuan bahwa dia berkualitas. Dia hanya menunjukkan kualitas dirinya. Orang sudah sadar bahwa dia berkualitas. Justru kalau ada sosok sesuatu yang minta disembah, minta diakui, itu artinya dia nggak pede dengan dirinya. Yesus itu sangat pede dengan kualitasnya itu. Maka dia nggak kayak gitu. Saya pikir kalau Bro Juma itu aja nggak bisa dipahami. Jadi gini, belajar itu kan bukan lagi kita tatanan anak TK. Kita ini kan sudah orang tua. Ya bro, di kantormu ibaratnya di tempat kerjaanmu, apakah bosmu hargai aku? Nggak gitu kan? Jadi ya udahlah, aku pikir aku selesai dulu ya. Aku mau Oke. peraturannya. Ya, Bertanya 1 menit, menjawab 3 menit, menanggapi 3 menit, kemudian menanggapi lagi 3 menit. oke. Setuju? Kita bahas ini aja temanya, siapa pengikut iblis gitu ya. Karena dari tadi saya lihat Nggak kalian apa-apa, tuh nggak framing-framing Bukan. iblis, Jadi iblis, kamu dan tanya, iblis. kamu bukan. Enggak usah. Peraturannya, Kita kamu bahas bertanya, aja siapa terserah temanya. pengikut Enggak. iblis dan iblis sekarang itu berkarya di Islam atau di Kristen. Itu aja. Kalian hebat Oke, kali jadi kamu monolog tadi. bertanya, enggak. Kamu bertanya 1 menit, kita jelaskan 3 menit. Kamu menyanggah Kalau saya 3 sih nggak menit. perlu. Kita kemudian bahas kita tentang menjelaskan iblis 3 aja. Oke, Siapa kalau pengikut kamu tidak mau, iblis, kamu keluar. Islam atau Kristen. Kalau kamu tidak mau, Kenapa kamu keluar. takut? Kenapa takut? Bukan, enggak ada yang takut. Kita mau ada aturan. Supaya ketahuan iblis sekarang pensiun dan ajarannya itu diamanahkan ke Islam atau ke Kristen. Gitu loh.
Ayo, berani nggak? Enggak lah. Enggak. Yang ketahuan iblis yang ngajarin nyembah manusia, iblisnya pensiun. Bukan. Ayo, Kalau kita mau Saya calon bahas dong, ayo, atau kita pengikut bahas itu. ajaran iblis, nanti kalau kita bilang kamu pengikut ajaran iblis, pengikutmu di bawah sana laporkan kita ke polisi. lah buktikan aja kalau kami Iya. pengikut iblis, buktikan Enggak. berdasarkan ayat suci Bukan. Al-Quran. Saya pun akan Enggak. membuktikan Enggak. bahwa Iblis- kalianlah pengikut iblis itu. Iblis Gimana? tuh ngeri, iblis tuh ngeri bro. Iya Ngeri, betul, bro. ngeri Nggak usah, ngajarin nggak usah, nyembah nggak usah, sesamanya nggak usah. manusia. Itu iblis. Oke. Oke? Oke. Berani nggak kalian bahas itu? Cuma bisa. Enggak. Bisa enggak. dong. Kamu Kenapa bertanya, Hmm. kamu bertanya topik apa saja. Saya kita tidak perlu menjawab. bertanya. Kita bahas Oke. aja, kita buktikan, kita paparkan bahwa Enggak. masing-masing Bro, kayak apa? agama Bro kayak apa? ya, harus memperjuangkan keyakinannya Bro, bahwa kayak apa yang temanya diamalkan itu bukan ajaran membuat iblis. kita nanti bisa digulung ke kantor polisi, bro. Jadi saya Loh, pikir enggak. Kalau bagus kebenaran topiknya. yang Anda sampaikan bukan fitnah, oke. bukan hujatan, Enggak. bukan penistaan, Rahasia lo menyampaikan benar kok datanya dilaporkan. bagaimana dia mau benar? Sementara dia nggak bisa bahasa daripada original teks kitab kami. Dia nggak bisa Belum. tafsir, dia nggak bisa nahu sorot, dia nggak bisa nahu. Oke. Nggak bisa Arab. Saya mau dengan Cak Lontong ini yang mulutnya tadi besar sampai di kuping gitu loh. Saya pingin supaya dia sadar bahwa ajarannya inilah yang kemudian menjadi tempat jangan istirahat bahas tema iblis. itu, bro. Bro bisa masuk penjara, bro, kalau bahas tema kayak gitu. Loh tadi kalian Saya menolak itu ngerti. saya live kan loh. Saya live kan loh kalian. Enggak, Katanya kalau- iblisnya 600 tahun kemudian katanya. Justru iblis itu datang memproklamirkan Yesus itu anak Tuhan. Dan kalian aminkan Oke. Tuhan kok punya anak. Lagian anu bro cuma, halo. Ayo Cak Lontong, mari kita bahas. Kalau kalian punya nyali, mari kita buktikan bahwa Islam kah atau Enggak, Kristen enggak. tempat Kita bertinggalnya enggak bahas setan itu. itu iblis itu. Nanti Mari. kalau kamu mau bahas itu, kamu bahas itu dengan Sufiatul karena dia di luar. Oh, Sofianto adalah manusia yang paling takut dengan saya. Dia tahu persis kalau saya itu tahu kartu matinya. Tahu dia. Makanya dimanapun dia pergi, kalau saya ada langsung dia lari seperti larinya pencuri ayam. Lari sekencang Oke, kencangnya. bersedia nggak? Sofianto. Kita pakai timer seperti itu. Ya, kita bahas tentang Ya. di mana iblis itu sekarang Enggak, bertengger, enggak. di Islam atau di Kristen. 3 menit. Oke. Lagian Oke. ini anu bro Erben, ada ayat di Bible itu ada ayat yang menyatakan bahwa ada yang suka pada ajaran nabi palsu, itu ada ayatnya. Dijelaskan di Iya. Yeremia 5:31 itu jelas siapa umat yang Ya udah kalian tanya aja, kalian tanya. Ya. Kalau kalian mau bertanya, kita jawab. Kalian sanggah 3 menit, kita sanggah. Baru nanti kita juga bertanya tentang Islam 1 menit, kalian jawab 3 menit. Kemudian kita menyanggah dengan data, kalian sanggah. Di sesi Kalau- berikut kalau apakah saya- pertanyaan yang kalau sama mau saya- diulangi? Anda Silakan. sudah Kalau paham enggak Bible. usah, enggak usah. Oke, masing-masing Nggak kita usah. sudah paham kitab suci. Nah, sekarang kita buktikan Enggak, aja kamu bahwa kita iblis itu buktikan sekarang kamu paham berkarya apa di mana? Kenapa kalian takut? Ya, Iblis itu pasti sekarang kalau berkarya di Kristen mana? itu, Gitu. iblis itu segala perilaku, hidup dan ajaran yang tidak sama dengan Yesus itu ajaran iblis. Betul. Nah, pintar kamu Ya Erben. sudah. Nah, apa yang sama ajaran Yesus dengan ajaran Kristen? Enggak. Oke, sekarang. Oke, sudah. Yesus Pertanyaan itu ya. ajarkan apa? Kristen Rahel, ajarkan Rahel apa? di timer ya. Oke, di timer. Pertanyaannya itu ya. Oke, pertanyaannya. Oke, diulangi pertanyaannya, Bro, biar kita jawab. Silakan dibuka mic-nya. Silakan. Iya. Jumi. Juma, silakan buat pertanyaan 1 menit, nanti kita jawab. Kamu Oke. bisa bantah jawaban kita. Baik. Bila penting pakai data. Oke. Tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. 1. Sehingga harus ada yang menjadi korban di atas kayu salib. Tunjukkan kepada saya. Karena kenapa? Paulus mengatakan pendiri agamamu bahwa Taurat itu adalah sampah. Taurat itu adalah sengat maut. Taurat itu adalah kutukan. Tunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya orang Yahudi, meskipun hanya terjemahan Septuaginta yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia, yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutukan bagi manusia. Kalau tidak, berarti jelas iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itu yang harus kita tegakkan malam ini. Siapa yang mengikuti dan siapa yang bapaknya adalah iblis. Silakan. Menit lagi, silakan Pak Erben. Silakan Bentar ya. bebas yang mau menjawab bebas pakai keluaran boleh kejadian boleh. Gini dulu bro, kita jawab dia dengan jelas dikatakan iblis itu adalah bapak para pendusta. Yang pendusta itu datangnya cuma hanya mencuri dan membunuh.
apa pertanyaan dia tadi tentang Injil itu yang menggambarkan Injil yang selain yang tunjukkan aja di dalam kitab Taurat ya, di perjanjian lama. Oke, sebentar. Lontong, tunjukkan seperti fitnahan agamamu yang mengatakan perintah-perintah Tuhan itu adalah kutukan. Mana? Tunjukkan. Dibuka Galatia 1. Galatia 1. Galatia 1. Galatia 1 itu justru itulah yang saya katakan seharusnya pensiun ada yang mewakili gitu. Oke, bentar, pengen lontong. Galatia 1, Kalau kamu nggak malu? kalau Galatia disanggah ditambah 1 menit. Lontong. Kalau disanggah ketika sudah menjawab itu ditambah 1 menit. Saya tanya tentang kitabnya orang Yahudi, meskipun tinggal sisa-sisanya. Nanti Kok Galatia yang kamu bawa? Kita sampaikan Cuma ini waktunya dulu. menjawab. Sebentar ya, Kak Juma ya. Ya jawab dong, yang benar cara jawabnya dong. Jangan nangis cara jawabnya gitu loh. Siapa yang menyampaikan Injil palsu itu adalah sang iblis itu sendiri yang tidak menyampaikan Injil. Loh, pertanyaan saya apa, Lontong? Lontong, pertanyaan saya apa? Aduh, didiamkan dulu, tenang dulu. Lontong, dasar lontong. Dengar dulu kamu sebelum dijawab. Pertanyaan saya apa? Percuma kalian undang saya ke sini. Kalau ternyata di antara kalian tidak ada yang berilmu. Bisa jelaskan, Bro? Iya, jelaskan pertanyaan saya. Buktikan di dalam perjanjian lama bahwasanya bahwa hukum Tuhan itu adalah kutukan yang harus dihilangkan kutukan itu dengan darah anak manusia. Silakan. Sebentar dulu, Bro. Jadi sebelum ke sana gitu loh, Bro. Tadi kan dikatakan. Sebelum ke sana, emang lu mau kemana? Pengajar lontong lu. Sebentar dulu. Calontong. Justin Peter bisa menjawab, Bro, biar aku lapis bajamu keluarin semua. Calontong tenang dulu ya. Oke, silakan Bro Justin. Bro Justin apa aku? Bro, boleh silakan, bebas. Oh iya, kalian dua bagi waktu aja. Bersamaan langsung dua juga boleh. Calontong. Oke. Silakan. 3 menit dimulai dari sekarang ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Pak Justin. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya tunjukkan di dalam ajaran Musa bahwa aturan dan ketetapan Tuhan itu adalah kutukan yang harus ditebus dengan matinya seorang anak manusia sematawayang yang kalian kemudian lantik menjadi Tuhan bernama Yesus dengan mati secara terkutuk di atas tiang salib. Bahkan Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah. Di mana hukum Tuhan, ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu diajarkan, dinubuatkan bahwa itu adalah sampah, itu adalah kutukan untuk manusia. Silakan. Di mana dikatakan Paulus sampah? Bro. Siapa nih yang bertanya? Lontong aja nama lo, banyak cerita, ternyata kamu gak ada ilmu ya. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu adalah sampah. Telan itu. Cak Lontong, sorry ya, kita juga jangan menjawab seperti Muslim. Mohon maaf nih, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, kalau jawab jangan seperti ayam, pakai ilmu. Ketika Anda ditanya, pakai ilmu jawabnya. Saya minta dalil, data. Silakan. Zuma. Ya. Jadi jangan menjawab seperti Muslim. Di dalam hukum Taurat, di dalam Ulangan 21 ini teman-teman Muslim simak ya. Bahwa di situ ada orang yang diceritakan Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Di situ apabila seorang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia kepada sebuah tiang. Nah, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, ini kenapa Muslim menguburkan langsung di hari itu juga ya? Karena ikut-ikutan tentang Kristus yang disalib. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, itulah kenapa kutuk itu bisa mematahkan dosa. Karena apa? Karena Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, suci. Sehingga pada saat dia mati di kayu salib, dia mati bukan dicabut nyawanya, tapi dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Sehingga yang terkena oleh kutuk itu adalah dosa itu sendiri yang ditanggung oleh dia. Nah, dosa yang tanggung di mana? Kita bisa lihat dalam Alkitab bahwa Yesus itu menanggung segala dosa dunia. Nah, sehingga kutuk yang ada dalam kitab Taurat ini yang diceritakan kutuk oleh Allah itu menyambar dosa-dosa manusia, sehingga kutuk menyambar dosa. Nah, bukan menyambar nyawa ya, bukan mengambil nyawa, bukan. Karena kejadian ini juga menggambarkan apa yang terjadi sewaktu orang Mesir, anak sulungnya diambil nyawanya. Silakan dilanjutkan Bro Justin. Kalau salah mohon dikoreksi ya, Bro Justin. Thank you. Bro Justin masih ada waktu 1 menit. 1 menit lagi, silakan. Ya, ini sudah tugas kita ya mengedukasi teman-teman Muslim karena memang kesinambungan antara Islam dengan Kristen itu Yahudi itu tidak ada. Kristen dan Yahudi pada posisi yang sama, memandang hukum Taurat adalah kudus. Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus.
Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik, itu perkataan Rasul Paulus. Kalau konteksnya di Filipi 3 ayat 8, ketika dia menganggap ketika dikatakan apa yang Paulus dulu kehidupan lamanya itu sampah, ini bicara tentang manusia lamanya, manusia barunya memperoleh kemerdekaan dari Kristus. Karena esensi dari hukum Taurat itu bukan menebus. Justru bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan karena ditebus. Setelah itu baru diberikan hukum Taurat. Hukum Taurat itu justru untuk anak-anak sebesar rohani. Jadi kalau ada agama yang menggantungkan hidupnya kepada hukum, itu derita mereka. Itu artinya kerohanian mereka masih seperti anak-anak. Waktu habis, bro. Bocah cilik, silakan. Oke. Silakan, Bro Juma 3 menit menanggapi. Iya. Jadi tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan saya. Bang Erben, komennya dimatiin aja. Cara Tidak matikannya ada. gimana? Kenapa? Karena memang di dalam ajaran para nabi itu mengajarkan mereka kasih. Kasih itu ruang lingkupnya adalah mentaati perintah Tuhan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, ulang 6, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Theos, ya. Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan seterusnya. Ini penekanan Tuhan kepada Bani Israel. Tapi kemudian tiba-tiba muncul ada pengajaran yang mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu, ketetapan Tuhan itu adalah kutuk. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Bahkan Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi ada kemudian ajaran yang muncul belakangan yang mengatakan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Nah sekarang siapa yang senang nih ketika manusia meninggalkan hukum Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang menjadi pengikutnya ketika orang semua meninggalkan hukum Torah? Sedangkan kalau Anda melihat satu perintah yang kemudian tidak dilakukan oleh Adam saja, itu membuat keturunannya semua mewarisi dosa. Itu menurut konsep kalian. Lah kalian meninggalkan semua hukum Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, dibatalkan, diganti katanya dengan perjanjian baru. Apa itu kasih? Padahal kasih yang diajarkan oleh Nabi Musa, Tuhan pada Nabi Musa untuk umatnya, mentaati, melakukan kewajiban mereka dengan melaksanakan dan berpegang pada ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Bukan malah membatalkan. Sekarang Anda membatalkan hukum Taurat itu, membatalkan ketetapan Tuhan itu. Siapa yang mau supaya ketetapan-ketetapan Tuhan itu ditinggalkan? Ya iblis. Iblis yang mau. Sekarang ketika Anda meninggalkan aturan-aturan Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, membatalkan semuanya karena telah mengambil Yesus sebagai tameng di atas tiang salib, yang tepuk tangan siapa? Itu kan yang Anda bahas dari tadi. Oke, silakan. Waktunya habis. Silakan Bro Jasin sama kayak apa tanggapi. Ya, kayak apa selesai dulu? Aku dikit ya bro ya. Silakan. Sangat disayangkan kenapa sobat-sobat muslim ini merasa lebih mengerti perjanjian lama ya. Karena mereka kan mengakui bahwa perjanjian lama itu buat orang Yahudi gitu dan udah dirubah-rubah. Jadi sekuat apapun dia sok tahu, tetap aja dia tidak berhubungan. Itu sama seperti mencampur adukan kitab Sutasoma kepada ajaran Islam. Menurut saya sih gitu. Jadi Anda tidak kompeten Bro Zuma. Lanjut aja Bro Justin. Kompeten ya, tapi ya memang masih pada tahap belajar ya. Jadi gitu Bro Kayapas. Saya bukannya membela Bang Zuma ya, karena harus kita hargai. Suaranya Bro, di Justin, bagusin suaranya. Oh ya, oke. Ini udah kedengeran? Iya sudah. Ya jadi oke ya. Oke, jadi gini. Pertama Zuma salah memahami ya, bahwa ketika dikatakan hukum Taurat itu sampah, tadi sudah saya bantah ya. Di Roma 7 ayat 12 hukum itu kudus karena semua yang berasal dari Allah itu kudus, tidak ada yang tidak. Ketika dikatakan di Matius 5 ayat 17, Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan seterusnya atau meniadakannya. Kemudian di Efesus 2 ayat 15, Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat itu dengan tulisan di belakangnya di depannya sebab dengan matinya. Nah, jadi Anda tidak memahami konteks ini. Karena begini, di Roma 8 dikatakan hukum Taurat tidak bisa mati untuk kita. Yang bisa untuk mati di imamat, menyucikan dosa, berdamai dengan Allah adalah korban. Masalahnya kalian tidak paham apa itu teologi korban. Korban itu kalian pakai bagi-bagi sedekah. Zaman Adam sudah ada korban, mana ada tetangga di sana. Stok hewan melimpah. Ini kan harus dipertanyakan. Terus kemudian
Anda juga mengatakan tadi apa lagi ya? Selain moderator bisa ingatkan tadi? Oh ya, kasih. Bicara kasih ya. Ulangan 6 ayat 5 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Imamat 19 ayat 18 bicara tentang mengasihi sama manusia. Justru yang Yesus lakukan adalah mengingatkan bangsa Israel tentang esensi. Esensi itu hakikat yang mendasari tentang kasih pada Allah dan kasih sama manusia. Tercermin juga di dalam 10 hukum Taurat itu yang tertulis dalam 2 loh batu. Kasih terhadap Tuhan sesama dan kasih terhadap manusia. Jadi Anda sekali lagi gagal memahami. Ini bukti bahwa Islam menurut saya kehilangan kesinambungan dengan kekristenan dan Yahudi. Kekristenan berakar dari Yahudi, berbeda dengan kalian. Kalian mengusung monoteisme, kami cuma garu-garu kepala. Buat kami monoteisme sudah final. Yesus, Musa, Rasul Yohanes, Paulus mengajarkan Allah yang esa. Tetapi di dalam iman Kristen bukan sekedar masalah Allah esa. Waktunya habis. Oke, sekarang 1 menit pertama Kristen bertanya sama Juma. Silakan, kayak apa yang bertanya atau Justin Peter, monggo. Saya nanya dulu dong, bro. Saya nggak tertarik bertanya Islam. Biarkan Bro Calontong, silakan. Aku nyimak dulu ya. Ya, saya mau nanya ke Juma. Di Al-Qur'an dengan jelas Allah mewahyukan bahwasanya tidak boleh berdusta. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Tetapi di dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad mengatakan boleh berdusta atas 3 hal. Jadi yang mana nih yang mau diikuti? Perintah Allah yang di Quran atau perintah Nabi dalam hadis? Silakan. Nah, itu ditambahkan ya, nama Allah juga kan ada ya kalau tidak salah ya, maha pendusta atau apa itu, saya lupa. Silakan nanti dijelaskan juga, saya titip ya. Khairul Makirin. Oh iya. Itu. Silakan. Oke, silakan Bro Juma. Masih ada waktu 3 menit waktu Anda. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah cukup pertanyaannya. Ya. Jadi Al-Qur'an menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kadhiba ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Makanya kami umat Islam itu dilarang mengucapkan Natal karena kami nggak boleh berbohong. Itu dasarnya ya. Kami nggak boleh berbohong ada Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Haram hukumnya itu untuk berbohong seperti itu. Lalu kemudian ketika Anda membawa hadits, coba Anda uraikan kepada saya, hadits yang Anda maksud itu pembohong yang mana itu maksudnya? Pembohong seperti yang kalian lakukan, misalnya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Maria melahirkan Tuhan pencipta langit dan bumi, atau pembohong yang seperti apa tuh? Dan Anda juga harus melihat original teksnya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan dia antara pihak yang berselisih, di mana ia berkata yang baik atau mengatakan yang baik demi mendamaikan yang berselisih. Itu tidak dikatakan sebagai pembohong. Itu memang ada haditsnya. Tapi ketika mendamaikan orang yang sedang berperangan, yang sedang bertengkar, yang kemudian ribut, di mana keributannya ini diindikasikan akan berujung kepada pertengkaran besar dan akan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak massa, bahkan adanya perang-perangan antar satu golongan dan golongan lain, boleh melakukan sesuatu kebohongan. Dalam arti kata, Rasulullah menggariskan tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih, di mana pelaku berkata dengan perkataan yang baik. Nah, itu yang diterangkan oleh hadis Rasulullah Muhammad SAW. Berbeda dengan kebohongan yang diharamkan. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan bahwa dusta dan bohong itu kedudukannya tetap haram. Contoh, ya, ketika Anda mengatakan aku tidak bisa menduakan istriku, padahal di belakang Anda setiap saat beli kondom, masuk ke tempat-tempat mesum. Itu Anda bohong. Bohong seperti ini yang dilarang oleh Islam. Oke. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai konsep kebohongan, Al-Quran sudah menggariskan. Berarti Anda sudah harus tahu di situ. Innama yaftaril kaziba alladina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Tetapi ada konsep dalam Al-Quran untuk mendamaikan orang yang berselisih. Sehingga poin di dalam mendamaikan ini, ketika ada sesuatu yang dia anggap kebaikan. Oke, terima kasih. Oke, silakan ditanggapi. 3 menit. Yang tadi, maksudnya bagi Allah kan sudah jelas. Apapun alasannya, apakah itu untuk mendamaikan dan sebagainya, tidak dituliskan di dalam Quran. Tetapi perintah Allah itu tegas dan jelas, tidak boleh berdusta atau tidak boleh berbohong. Apapun alasannya, mau alasan yang demi kebaikan, alasan demi apa, kebaikan dan sebagainya, tidak ada, tegas di situ perintahnya. Cuma pertanyaannya di hadis, Nabi berkata boleh.
Yang seperti disampaikan si Zuma tadi, boleh Nabi boleh berdusta atas 3 hal itu, demi kebaikan, demi itu. Jadi sekarang pertanyaannya yang mana yang mau diikuti? Ketegasan Allah yang tidak boleh berdusta itu, atau pesan Nabi yang boleh berdusta tetapi atas 3 hal itu tadi loh, yang punya alasan. Jadi satu dari Allah mengatakan tidak boleh berdusta, tetapi Nabi mengatakan boleh berdusta atas alasan. Ada alasan nih, alasan begini bla 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 bla, alasan begini bla bla bla, alasan begitu. Jadi yang mana yang mau diikuti? Allah yang menjelaskan tidak boleh berdusta sama sekali tanpa alasan apapun, atau Nabi yang katakan boleh berdusta atas ada alasan? Yang mana satu nih Cuma? Oke, silakan ditambahkan. Ya, saya nggak hobi pakai hadis lah. Silakan nanti Bang Suma jelaskan. Surah 8, surah Al-Anfal ayat 30 dikatakan, dan dalam kurung ingatlah ketika orang-orang kafir dalam kurung Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu dalam kurung Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu, untuk atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 54 juga senada ya. Jadi tadi dikatakan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Di surah Ali Imran ayat 54 saya bacakan, dan mereka dalam kurung orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Khairul al-makirin, bahwa Allah itu pembalas tipu daya. Jadi Anda belum menjelaskan, malah Anda khotbah ngalor ngidul, nggak jelas menurut saya. Bingung saya. Silakan. Mengapa Allah itu Masih pembalas ada tipu daya? 30 detik. Ya kalau di Alkitab yang suka menipu itu iblis laknatullah. Iblis, setan laknatullah itu tipu daya, makanya digambarkan dengan lidahnya bercabang gitu. Jadi kita tidak boleh menjadi iblis. Tidak mungkin Tuhan itu mempunyai sifat iblis. Jangan-jangan iblis itu yang menipu kalian. Nah, ya saya nggak mau melanjutkan, nanti saya kena surat peringatan. Makasih iblis. Silakan. Silakan Pak Juma. Silakan Bro Juma menjelaskan bagaimana itu pertanyaan teman-teman tadi. Monggo. Halo, silakan buka mic-mu. Oke. Tadi belum menjawab pertanyaan Pak Cawongko. Ya. Pertanyaannya tadi itu saya sudah jawab, cuman karena tidak ada perangkat di kepala untuk memahami apa yang saya pahamkan tadi. Larangan Allah kemudian untuk berbohong, nggak boleh berbohong. Tetapi ada pengecualian ketika kebohongan itu kemudian yang dimaksud adalah tauriyah. Tauriyah itu seperti misalnya membuat hatinya istri senang, misalnya engkau yang manusia, wanita yang paling cantik gitu. Padahal jelas-jelas istrinya jelek. Apakah itu boleh? Boleh. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Tapi lagi-lagi Anda nggak akan pernah paham, gitu ya. Lalu kemudian saudara siapa Edo, Anda menuduh Allah itu adalah suka tipu daya. Padahal sebentar moderator, tolong diingatkan, saya bacakan ayat. Anda jangan bacakan ayat, baca ayat tapi tadi Anda mengatakan Allah itu Allah itu adalah bukan. Jangan. Oke, saya bacakan ayatnya ya, Edo ya. Saya bacakan ayatnya ya. Ayatnya berbunyi wa demikian. isyamkuru bikal ladina kafaru liyasbituka au yaqtuluka. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya. Jadi ada sebab terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan kamu dan untuk membunuhmu atau mengusirmu. Maka mereka membuat tipu daya. Orang-orang kafir ini membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Anda nggak baca di situ ya? Kenapa membalas? Surat apa tadi Bro Justin? Aduh. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Allah menggagalkan tipu daya itu, dan adalah Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Gitu ya? Nah, dia membalas tipu daya. Oke? Siapa yang menipu di sini? Allah tadi sebaik-baiknya pembalas. Di mana Allah menipu? Di mana Allah menipu? Di Kalimat terakhir, karena Allah kalimat terakhir itu dia membalas keburukan. Dia membalas kejahatan. Apa kejahatannya? Tipu daya. Bro, biar saya tunjukkan. Silakan. Al-Anfal ayat 30. Allah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Penjara adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Oke? 8 Pak Irfan ayat 30. ayat kalian itu ya. 30. Ayat 30. Ya, silakan Anda pretelin terjemahan, silakan. Kemudian Anda mengambil Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya.
Maka Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Apa yang jadi permasalahan di situ? Waktunya habis. Pak Juma, waktu habis. Waktu habis. Pak Kalau Juma. kamu itu mencuri, maka pembalasannya akan kau dapatkan Ya, dicuri nggak ada itu. masalah. Saya minta Anda Waktu baca habis. saja. Waktu habis. Gak apa-apa, kasih bonus 2 tahun. Oke. jelasin. Sekarang oke silakan. Otakmu yang nggak Silakan nyampe. bertanya, sesi kedua. Kebanyakan Oke, kelamaan sudah. jumlah manusia soalnya. Saya yang bertanya. Oke, silakan. Oke, Ya, silakan dirimu bertanya. Oke. Pertanyaan saya yang tadi yang pertama ya, yang kalian yang membuat kalian kelabakan tidak bisa menjawab. Si Justin mengatakan Kristen adalah akarnya dari Yahudi. Betul. Sekarang jawab saya. Di dalam Matius 23 nomor 15, di situ konon Yesus mengatakan celakalah ahli Taurat. Orang apa? Ahli kitab, orang Farisi. Mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menobatkan orang Romawi, orang Yunani masuk ke dalam agama mereka menjadi orang neraka. Dan berapa, 2 Bos? kali lebih jahat. 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Agama mana yang berakar dari ahli kitab? Jawab, silakan. Apaan sih? Ini mah gampang. Sama Nangis. saya jawab. Enggak. Nangis. Oke. Pertama, sebentar, kamu nanti nangis dari bawah mindset, bro. Begini. Pertama ya, di Quranmu itu tidak ada satupun kata Masihiyin atau Masihiyun. Tidak ada kata Kristen, ya ada Nasrani. Itu dari mana? Saya jawab, saya tanya kamu apa? Nggak usah Matius dulu, ntar 23 dulu. nomor 15. Kitab, Oke, ahli oke, kitab. tenang dong, ahli tenang, terjemah, tenang. ahli terjemah. Saya tanya apa? Pertanyaan. Matius Sudah. berapa? Sudah, silakan. Waktunya dijalankan, Bro Justin. Silakan menjawab. Matius berapa tadi? Dulu. Matius 3 Matius. berapa tadi? Di stop dulu waktunya. Matius berapa tadi? Pertanyaannya. Bagaimana Halo, kalian mau bisa tahu? juga. Kitabmu aja kalian tidak Matius ngerti. berapa? Udah tutup Bukan, aja Matius kumanya kau berapa? nggak paham. Matius berapa? Agama yang dibentuk akar daripada Bukan, agama Matius. Anda itu ahli Taurat. Oke, Saya Matius tanya berapa? kepada kamu, Matius agama berapa? apa yang berakal dari Matius ahli apa? Taurat? Silakan. Oke. Matius berapa? Tanya si Edo itu udah paham dia. Pertama begini ya. Bukan. Kami bukan penghafal Alkitab. Ada 36.000 ayat, B dan tempatmu 6.000 ayat, dan ada yang dimakan kambing katanya. Kami bukan masalah. Jadi gini bro ya. Agama, tadi kamu mengatakan ahli kitab, ahli Taurat. Itu kamu tidak paham itu apa ahli Taurat. Semua yang di kitab suci kami itu jelas berkesinambungan. Ketika orang Kristen, kekristenan hadir, itu kami jantan, jantan, laki banget. Pertanyaan saya, Kami Tuyul, tidak. jawab Tuyul. Tuyul. Agama mana? Biarin. Ini ditambah 1 menit ya, ditambah 1 menit. Alhamdulillah. Pertanyaan saya nggak usah ngikut kau Edo. Edo ilmu minimum tipis. Udah. Nanti saya mau nyanyi Apa lagi. yang berakar dari ahli Taurat? Silakan. Kamu suka bohong. Apa pertanyaannya? Tadi agama mana yang berakar dari ahli Taurat? Aduh, ini pertama ya. Baik Yahudi maupun Kristen tidak sedang pada misi membuat agama seperti yang kalian bangga-banggakan itu, tidak. Bahkan Nabi Adam pun katanya punya agama. Adam pun itu disebut nabi. Tadi Nggak kau nyebut masalah, agamamu itu akarnya dari Sebentar. Yahudi loh. Sebentar. Mulai nangis ini orang. Lagi Saya bicara dijawab dari gimana sih ini? Iya, masalahnya pertanyaan saya Bukan, iya kan waktunya masih jalan. Kamu bibirnya pertanyaan tuh kayak saya mulut pantat agama ayam mana, sih. ajaran mana yang berakar dari nangis Edo Mulutmu kau. itu mulut jangan mulut pantat ayam dong di sini. Iya ya. Kecuali kalau kau ayam, baru mulutmu pantat ayam boleh. Tapi kalau kamu seorang guru Bro, kalian ini kan itu orang kamu hebat gimana? semua. Pertanyaannya Bukan. saya kan jelas. Kok Bukan, masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. jawabannya untuk malah dijawab. curhat si Edo ini. Oke, saya jawab nanti ya. Apa? Siapa? Pak Jumpan. Calon Tong, kamu dulu jadi moderator ya. Aku mute nanti kalau apa. Oke. Pertanyaanmu Aku apa? lagi driving bro. Bro. Aku lagi driving. Cuma maksudnya pertanyaanku tadi masih belum selesai. Udah. Jangan dulu ke situ, jangan ke situ lagi. Aduh. Udah. Jangan ulang. Ini udah sisi yang baru. Jawaban Bro Justin calon langsung Tong. jawab saja. Oh iya. Oke, saya menggunakan Silakan. waktu saya bebas ya. Yang jelas saya ingin menyanyikan untuk Iya. Calon Tong. Jangan suka bohong. Kita nggak boleh bohong Calon Tong. Oke? Karena bohong itu sifat urat. Ya, makanya jangan bohong. Ini Tunjukkan kok nggak bisa jawaban saya. diam. Jawaban Kamu mulutnya ini mulutnya kok mulut pantat Ya ayam. pertanyaan sih, saya gimana, mana? Saya Ya pikir udah, kalian tenang, itu 3 anak menit ada. Ini Nah, anak yang jawab dengan roh. jawab. Jawab ya. sesuai dengan pertanyaan. Cuma di mute dulu. Pertanyaan saya apa, 3 Mas? menit. Oke, nanti ya. Bro Justin, gunakan 3 menit. Oke, siap 3 menit. Oke, Saya ikut. nanti. Boleh Pak Erban ya. Jadi gini ya, kita melawan gurunda yang agung ya. Jadi saya butuh bantuan ini karena saya tidak mampu. Jadi gini ya, kekristenan itu, bahkan kata Kristen sendiri bukan berasal dari Yesus. Karena Kristen itu pelabelan dari orang-orang sekitar, dan itu sah-sah saja. Bahkan ketika Rasul Paulus disidang oleh Felix begitu ya, dia mengatakan bahwa ketika dia dituduh sebagai orang Nasrani, dia mengatakan tidak mengaminkan, tetapi mengatakan dia pengikut jalan Tuhan, ten hodon gitu ya.
Nah itu yang pertama harus ketahui. Tapi orang Kristen juga tidak alergi dengan pelabelan seperti itu. Karena Kristen artinya pengikut Kristus. Dan itu sangat baik. Karena pusatnya adalah Kristus. Kristosentris, berpusat pada Kristus. Kristus itu yang diurapi, juru selamat. Bukan Pertanyaan saya pengusaha. apa, weh? Dan Gede. Yesus Kristus. Ada Nah, Jumat. Pak Jumat, Ini- tenang. ini Pak kok- Jumat Ya diam dulu. ampun, tidak punya adab ya. nggak punya adab kamu yang Iya, nggak punya. ada. Pertanyaan saya Adabnya apa kok kok, kamu oke. keluar-keluar kesana kemari? Ini. Kan hak saya. Oke, diulangi Nona, diulangi 3 menit, diulangi 3 menit. Ini 3 menit, kewajibanmu ulang lagi. menjawab Oke, sesuai oke. dengan pertanyaan. Oke, ditambah, ulangi 3 menit. Silakan Bro Justin. 3 menit. Kan Silakan. kamu bertanya baru 1 kali, orang Kristen menjawab. Nanti di kau menyanggah aja kok sanggah. Atau mau direvisi pertanyaannya, mungkin kamu menyesal. Tuh, pakai pertanyaan itu. Enggak, ya Ini saya udah jawab. ada peringatan samamu. Bang Juma ditandai karena perundungan, pelecehan, pelanggaran berulang dapat membuat dihapus dari live. Hapus. Pak Jumat tenang dulu ya, Pak Jumat ya, biar Udah dijawab. dihapus. Silakan Pak Justin. Iya, Udah, dari- jawab aja Bro. Udah dihapus Baik. dia. baik ya. Makasih Pak Erba dan makasih TikTok ya yang sangat tegas sehingga tadi diperingatin oleh TikTok ya, bukan oleh saya. Jadi tadi jelas ya latar Diperingati belakangnya. dari TikTok. Baik, Dia hapus saja. saudara dalam Tuhan, Nanti di dia video ini masuk kita lagi pakai, boleh simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen bersama dengan Juma dan temannya. Lagi-lagi mereka membahas banyak poin tentang iman Kristen dan juga mereka membahas tentang isi daripada Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, luar biasanya ya apologet Kristen yang debat dengan Juma dan temannya kali ini adalah apologet Kristen yang sangat pintar, jenius, dan mereka paham bahasa asli daripada Alkitab, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dan mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam ya terhadap iman daripada Juma, dan kita telah mendengarkan seperti apa jawaban Juma dan temannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologet Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, ya sangat-sangat luar biasa, di mana di dalam perjumpaan mereka membahas tentang iman Kristen, tentang kebenaran Alkitab, tentang isi daripada Alkitab, dan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara dalam Tuhan, satu hal yang saya mau pesankan di video ini, bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bersyukur bahwa hari-hari ini kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan terus dikumandangkan, baik melalui pelayanan gereja, melalui khotbah, ya, melalui pelayanan ibadah, misalnya ibadah rumah tangga, dan juga melalui debat lintas agama. Contohnya seperti di video yang barusan kita tonton bersama. Memang mereka bicarakan banyak hal ya, termasuk membicarakan iman Kristen. Dan ketika apologet Kristen menjelaskan tentang iman Kristen, menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya yang menjamin keselamatan bagi orang percaya kepadanya, bahwa Yesus satu-satunya Allah yang penuh kasih, yang mengasihi umatnya, maka sebenarnya yang mendengarkan itu bukan hanya Juma dan temannya, tetapi juga orang-orang yang menonton dan mendengarkan mereka ya ketika mereka berdebat ya, sehingga saudara dalam Tuhan ya, berita sukacita, berita kebenaran firman Tuhan terus dikumandangkan. Entah mereka percaya atau tidak, itu urusan mereka. Kalau kemudian mereka percaya terhadap pemberitaan para hamba Tuhan, maka puji Tuhan. Kalau juga mereka tidak percaya, silahkan saja, itu sah-sah saja, itu hak mereka.
Kita tidak mungkin memaksa seseorang yang berbeda agama dengan kita untuk harus percaya kepada Yesus misalnya. Tidak mungkin. Ya, sekali lagi itu urusan mereka, itu hak mereka. Ya, begitu juga dengan kita. Kita tidak mungkin dipaksa harus percaya dengan kepercayaan orang lain yang mungkin kita tidak percayai. Itu hak kita. Di Indonesia ini kita punya hak untuk memilih dan mempercayai agama yang kita anggap benar. Ya, tetapi walaupun demikian, ya, hal yang terpenting adalah isi daripada Alkitab terus dikumandangkan, kebenaran Alkitab terus disampaikan, dan kita berdoa, ya, kita hanya bisa berdoa supaya melalui pemberitaan firman Tuhan, juga melalui debat lintas agama misalnya, ya, kita berdoa supaya banyak jiwa-jiwa yang kemudian terberkati, banyak jiwa-jiwa yang kemudian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi kita hanya bisa berdoa. Ya, kalau Tuhan kehendaki ya silakan, kalau Tuhan tidak kehendaki itu kembali kepada haknya Tuhan, ya. Dan juga kembali kepada orang yang mendengar. Kalau mereka percaya silahkan, kalau tidak percaya silahkan. Tidak ada paksaan tentang hal itu, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini terus mengumandangkan kebenaran Alkitab, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, supaya mereka diberikan umur panjang oleh Tuhan, supaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, dan melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Silakan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.